Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today. Detik-detik menegangkan terjadi ketika tim penyelamat mengevakuasi puluhan anak-anak dan lansia dari apartemen yang menjadi target serangan Israel di kawasan Al-Rimal, Gaza, Palestina. Warga dan petugas pertahanan sipil Gaza berupaya mengevakuasi puluhan anak-anak hingga lansia dari bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel pada Jumat malam. Nampak anak-anak berjalan keluar dari bangunan dalam kondisi panik dan ketakutan. Sejumlah korban termasuk warga lanjut usia dievakuasi menggunakan tandu oleh tim penyelamat. Sejumlah keluarga dan pelayat tak kuat menahan tangis kepergian Izzuddin Al-Haddad, pemimpin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Abu Sayyaf tewas bersama istri dan satu anaknya akibat serangan udara Zionis Israel. Israel mengklaim Izzuddin Al-Haddad adalah salah satu otak serangan 7 Oktober 2023 yang bernama Badai Al-Aqsa yang memicu perang Gaza. Sementara itu ratusan pelayat mengantar jenazah pemimpin Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas untuk dimakamkan. Keluarga dan kerabat melepas kepergian Izzuddin Al-Haddad untuk dimakamkan pasca tewas mendapatkan serangan udara Israel. Izzuddin Al-Haddad dimakamkan dengan istri bersama satu anaknya. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kamp pengungsian Jenin di tepi barat. Seorang anak kecil kehilangan ayahnya yang tewas dalam operasi militer Israel di kawasan tersebut. Tangis bocah ini pecah saat mengantarkan jenazah ayahnya Nur al-Din Fayad yang tewas ditembak pasukan Israel di dekat kamp pengungsi Jenin. Dalam rekaman video yang beredar, sang bocah terlihat memeluk ayahnya untuk yang terakhir kali di tengah suasana duka dan tangis keluarga. Warga setempat menyebut Nur al-Din Fayad menjadi salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di wilayah Jenin. Pemirsa, serangan udara Israel juga menghantam sebuah kendaraan di Jalan Al-Wahda, Kota Gaza, Jumat malam. Ledakan memicu kebakaran hebat dan menewaskan sejumlah warga sipil di sekitar lokasi. Sebuah mobil terbakar hebat di Jalan Al-Wahda, Kota Gaza, Palestina setelah dihantam serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel pada Jumat malam. Nampak sejumlah ambulans dan para warga berkumpul di sekitar kendaraan yang dilalap api. Sementara itu, tim pertahanan sipil Gaza berusaha untuk memadamkan kobaran api. Saksi mata menyebut ledakan terjadi secara tiba-tiba dan memicu kepanikan warga. Ledakan tersebut juga dilaporkan menewaskan pejalan kaki yang berada di sekitar lokasi kejadian. Seorang anak perempuan dan dua pria muda tewas seketika akibat serangan udara tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan Panglima Militer Hamas, Izz-al-Din Al-Haddad. Israel mengerahkan 3 jet tempur dan menjatuhkan 13 bom selama serangan berlangsung. Pasca sejumlah pemukim Israel dilaporkan membakar rumah warga Palestina di desa Termus Ayah, utara Ramallah, tepi barat, serta mencoret tulisan bernada rasis di dinding bangunan.
Dalam rekaman video yang beredar terlihat sebuah rumah terbakar yang sementara dinding bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi dicoret tulisan bernada rasis. Warga menyebut serangan terjadi secara tiba-tiba saat sebagian penduduk tengah beristirahat. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun kejadian ini memicu ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat. Selain itu, penduduk Israel juga melakukan serangan ke warga Palestina di Jalan Al-Wat dekat Masjid Al-Aqsa jelang sholat Jumat. Penduduk Israel terlihat melakukan aksi pukul terhadap warga Muslim Palestina jelang sholat. Seorang pemukim Zionis Israel bersenjata di bawah perlindungan tentara Israel menyekap warga Palestina pemilik lahan. Seorang warga Palestina pemilik lahan disekap dengan kondisi mata ditutup di desa Bait Iksa, tepi barat. Penyekapan warga Palestina yang dilakukan penjajah dan tentara Zionis Israel ini tanpa alasan yang jelas. Pemukim dan tentara Zionis Israel diketahui kerap meneror dan mengintimidasi warga Palestina di tepi barat. Tidak hanya menahan pemilik lahan, penjajah juga merusak lahan warga Palestina dan mencuri hewan ternak mereka. Masa pengunjuk rasa pro-Palestina dianiaya polisi Zionis Israel ketika menggelar unjuk rasa di jantung kota Yerusalem. Dalam video amatir terekam polisi Zionis Israel menindas pengunjuk rasa secara brutal. Pengunjuk rasa dianiaya dan dibanting polisi Zionis dengan kejam. Polisi Zionis juga membubarkan paksa unjuk rasa dan berusaha merampas spanduk yang dibentangkan massa. Aktivis Perancis mengibarkan bendera Palestina di Menara Eiffel, Paris. Aksi mengibarkan bendera Palestina ini sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina di tengah perang yang berlangsung di Gaza. Selain itu, aktivis Prancis juga mengutuk keras atas serangan yang terus dilakukan kepada warga Palestina. Akibat perang Israel dan Palestina ini, ratusan ribu jiwa tewas akibat perang. Pemirsa, ratusan orang berpawai pada peringatan ke-78 Nakba di Argentina dan Uruguay. Mereka berkumpul untuk mengecam pelanggaran hak-hak rakyat Palestina oleh Israel. Ratusan orang berpawai pada peringatan ke-78 Nakba di Buenos Aires, Argentina. Mereka berpawai pada hari Jumat untuk mendukung rakyat Palestina untuk memperingati pengusiran massal warga Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Para demonstran terlihat meneriakkan slogan dan membawa bendera Palestina hingga spanduk bertuliskan Gaza melawan anti-Zionis, bebaskan Palestina. Mereka menuntut diakhirinya serangan di Gaza dan penghentian agresi militer Israel. Hoy estamos movilizándonos al aniversario 78 de la Nakba, repudiando la utilización del genocidio como un método sistemático de Israel en contra del pueblo palestino. Hoy nos movilizamos exigiendo el fin del genocidio y que toda la población de Palestina que ha sido expulsada durante años se le garantice el derecho al retorno a sus tierras originarias. Y acompañamos a la flotilla global Sumud que sigue navegando hacia Gaza buscando romper el cerco con el cual Israel utiliza el hambre como un método de guerra. Selain di Argentina, pawai peringatan Nakba juga dilakukan di Montevideo, Uruguay. Ratusan orang berpawai pada hari Jumat untuk memprotes genosida di Palestina. Mereka berpawai dimulai dari balai kota dan berakhir di lapangan kemerdekaan sambil membawa spanduk-spanduk kecaman pelanggaran hak-hak rakyat Palestina oleh Israel.
Diketahui setiap tahun pada tanggal 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba yang menandai pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948. Pemirsa, mahasiswa Palestina berlatih menjadi dokter di Kuba untuk membantu memulihkan Gaza. Pelatihan tersebut juga menjadi simbol solidaritas Kuba dengan Palestina. Sekitar 240 mahasiswa Palestina belajar kedokteran di Kuba untuk berlatih dan membantu negara mereka. Mereka mengikuti perkuliahan dan latihan praktik di Sekolah Kedokteran Amerika Latin. Program yang didirikan pada tahun 2010 ini memungkinkan warga Palestina untuk terkena dampak serangan Israel untuk mendapatkan dukungan. Mereka berharap dapat berkontribusi untuk memulihkan korban Gaza secara gratis dan terus mendukung hak-hak rakyat Palestina. Pemirsa, aksi pemain Barcelona, Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina dalam perayaan gelar juara berbuntut panjang. Yamal terus menjadi sasaran ujaran kebencian dari netizen Israel. Aksi bintang muda Barcelona Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina dalam perayaan gelar juara Barcelona Selasa lalu berbuntut panjang. Media sosial Barcelona dan akun pribadi Lamine Yamal terus menjadi sasaran ujaran kebencian dari netizen Israel. Bahkan netizen Israel menyerang dan mendoakan Yamal segera mengalami cedera dan menyesal telah mengibarkan bendera Palestina. FC Barcelona enggan berkomentar terkait aksi Yamal ini. Sementara pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku tak menyukai tindakan Lamine Yamal ini, namun tetap menghormati aksinya itu. Dukungan penuh justru datang dari Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dengan menyebut apa yang dilakukan Yamal adalah ekspresi solidaritas pada Palestina. A un futbolista, a Lamine Yamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. ¡Menudos patriotas! Dikutip dari akun X-nya, Sanchez menegaskan tindakan Yamal bukanlah bentuk hasutan kebencian, namun hanyalah ungkapan dukungan. Mengibarkan bendera Palestina bukanlah suatu kejahatan. Kontroversi tindakan Yamal ini juga mendapat perhatian dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang telah mengirimkan surat peringatan. Bahkan informasi yang beredar, FIFA melayangkan surat larangan pada Lamine Yamal untuk tampil di Piala Dunia. Pemirsa, kondisi gelombang tinggi serta angin kencang mengiringi pelayaran kapal-kapal global Sumut Flotilla yang sedang melakukan pelayaran ke Gaza. Setidaknya 11 kapal, setidaknya dari 11 kapal dari 59 kapal yang berlayar terpaksa harus berjalan menepi karena mengalami gangguan mesin. Lebih dari 24 jam, armada laut global Sumut Flotilla mengarungi laut Mediterania menuju Gaza. Sebagian kapal harus menepi untuk melakukan pemeriksaan mesin kapal. Dari 59 kapal yang berlayar, 11 kapal mengalami gangguan mesin serta kerusakan pada layar kapal akibat hembusan angin kencang. Ganasnya ombak serta hembusan angin juga membuat mesin pada kapal harus bekerja ekstra keras. Diperkirakan perjalanan kapal global Sumut Flotilla sudah menempuh jarak sekitar lebih dari 200 km dari lepas pantai Maramis, Turki. Pemirsa, 24 jam lebih kami sudah mengarungi lautan Mediterania setelah lepas dari pantai Marmaris Turki kemarin, dan tingginya ombak serta kencangnya angin membuat beberapa kapal global Sumut Flotilla harus berhenti sejenak untuk melakukan pemeriksaan pada mesin-mesin kapal. Perjuangan kami tentu saja tidak lebih berat daripada perjuangan rakyat Gaza untuk menahan hidup, untuk bertahan hidup, untuk kembali merdeka dari jajahan Zionis Israel. Rahendro Herubowo melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka ketika kereta barang menghantam sebuah bus di Bangkok, Thailand.
Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi korban dan memasang garis polisi lokasi kejadian di dekat stasiun Makassar Pusat Kota Bangkok. Bus yang terjebak di perlintasan kereta ini terbakar usai ditabrak kereta barang yang melaju kencang. Kereta barang juga menghantam sejumlah kendaraan lainnya. Menurut Kepala Kepolisian Bangkok, Urompon Kondes Omrit, selain 8 tewas, terdapat 35 orang yang terluka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Sebuah drone pengintai menabrak sejumlah apartemen di kota Samsun, Turki. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu siang ini merusak setidaknya 3 apartemen dan menyebabkan kepanikan warga kota Samsun, Turki. Menurut laporan polisi, drone mengintai dan memiliki berat 25 kg dari bentang sayap sepanjang 1 meter. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Pihak berwenang Turki belum mengidentifikasi kepemilikan asal atau penyebab jatuhnya drone tersebut. Pemirsa, lembaga pemasyarakatan diduga di Cilegon, Banten viral karena fasilitas mewah ditempati narapidana tertentu. Saat diklarifikasi, Humas Lapas Cilegon membantah di dalam lapas terdapat fasilitas mewah. Sebuah lembaga pemasyarakatan diduga di Cilegon, Banten mendadak viral karena memiliki fasilitas mewah. Di dalam lapas, narapidana tertentu bisa mendapat apa yang diinginkan seperti layaknya rumah sendiri. Namun pihak Humas membantah jika tidak ada fasilitas mewah di dalam lapas. Semua sama haknya. Humas menyebutkan jika tidak ada lapas seperti yang viral. Saat ini pihak lapas tidak mengizinkan awak media untuk masuk ke dalam. Selain hari libur panjang, pihak Humas baru bisa dihubungi meminta hari Senin untuk datang kembali. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik Sudaryati, marah-marah ketika menyidak dapur MBG 15 di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, di mana SPG tersebut menyebabkan ratusan pelajar keracunan. Dapur MBG tersebut ternyata tidak memiliki pengelolaan limbah dan tidak punya tempat pencucian ompreng. Dari sini aja udah bau banget. Hah? Dari sini aja masih udah bau nih. Saya pakai masker nggak kebau. Mana nih? Baru saja masuk ke dapur MBG 15 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Wakil Kepala MBG Nani Sudaryati langsung berteriak karena bau menyengat dari limbah kotoran dapur. Ini harus satu-satu. Gimana sih? Itu berarti nggak ada ipalnya? Siap. Yang kemarin kejadian? Siap. Terusnya terakhir itu... Nani kaget karena dapur ini menyuplai ke sejumlah sekolah di ujung Menteng dan sekitarnya belum mempunyai ipal pengelolaan limbah. Kenapa? Tempat pencucian ompreng semuanya masih jadi satu dengan dapur. Ngerti nggak? Udah masak ya? Petugas pengawas MBG dituding tidak melaporkan dapur yang tidak mempunyai persyaratan mutlak sehingga menyebabkan ratusan pelajar keracunan makanan. Jadi cuci ompreng itu jadi satu sama sebelah. Ya kok kamu diem aja? Kenapa kamu nggak lapor? Ipal menjadi satu, cuci ompreng jadi satu. Lah terus gimana? Berarti kan nggak punya steam. Airnya pakai apa? Sama kayak air pakai filter juga. Udah pasti aja gimana nggak keracunan, nggak bilang orang sakit perut. Kamu lihat yang dalam satu. Wakil Kepala MBG memberi waktu 1 minggu untuk pemilik dapur memperbaiki, menyiapkan dan membuat semua persyaratan yang telah ditentukan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menanggapi mengenai nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat akibat konflik Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto memastikan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok menyentuh angka Rp17.600.
Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tak perlu khawatir. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek nih mana ini. Trenggono. Trenggono. Udah gak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau IKA? Oke. Prabowo menyebut yang berdampak adalah para pengusaha dan masyarakat yang suka berpergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.